Hai semuanya, selamat datang di Me Today. 12 poin seputar kasus keluarga di Kalideres. Pada Kamis 10 November 2022 sekitar pukul 17.30 sore, Ketua RT di Citra Garden 1 Extension mendatangi sebuah rumah yang mengeluarkan bau yang sangat busuk, yang sangat menyengat. Beliau mendapat laporan dari warga sekitar yang mengeluh akan bau ini. Jadi warga sekitar bilang kalau bau ini sudah kira-kira seminggu. Karena tidak ada yang membuka pintu, maka ketua RT pun mendobrak gerbang pagar dan ketika ia masuk, pintunya dikunci. Terus ia pun mengintip dari jendela yang tidak terkunci, jendela kamar yang tidak terkunci ini. Ia melihat ada jenazah wanita di tempat tidur. Maka Pak RT pun segera memanggil polisi yang mereka pun segera menyelidiki tentang kasus ini. Yang menjadi penemuan berikutnya adalah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan paman yang sesuai dengan kartu keluarga ditemukan meninggal. Yang paling mengejutkan, meninggal secara kering, kelaparan. Rudianto Gunawan usia 71 sebagai kepala rumah tangga, kepala kakak kartu keluarganya. Terus Reni Margareta Gunawan usianya 68 tahun sebagai istri, Dian Febiana 42 tahun sebagai anak, Budianto Gunawan usianya 69 tahun yang kalau di berita-berita dikatakan sebagai ipar keluarga dari pihak istri, bahkan ada yang mengatakan adik, yang gue juga agak bingung kenapa usianya lebih tua adiknya daripada kakaknya. Tetapi di berita lain dikatakan kalau Budianto Gunawan ini merupakan keluarga dari Budianto Gunawan. Ya seharusnya sih seperti itu ya, karena last name-nya, nama akhirnya sama-sama Gunawan, lebih tepatnya seperti itu. Tapi ya nggak tahu infonya. Kenapa bisa kurang jelas infonya? Karena ternyata mereka adalah keluarga yang sangat tertutup, bahkan sangat kurang sosialisasinya. Tidak ada yang mengerti pekerjaan mereka, tidak ada pernah bercakap-cakap dengan mereka. Padahal mereka telah tinggal selama 20 tahun di sana. Adik dari Reni Margareta mengatakan kalau iparnya itu, yaitu Rudianto Gunawan, kerja kantoran. Sedangkan Reni Margareta sendiri berjualan kue. Dan anaknya, yaitu Dian, tidak diketahui profesinya sebagai apa ya, karena ya sangat-sangat tertutup. Mereka sendiri terakhir komunikasi sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi meskipun demikian, setiap tahun Reni selalu mengucapkan selamat ulang tahun. Sebelum kejadian penemuan ini, warga sekitar melihat kalau keluarga ini berencana untuk pindah. Bahkan mereka sudah packing barang mereka. Pertama kali ditemukan adalah jenazah sang paman, yaitu Budianto Gunawan, yang posisinya duduk di sofa, bersandar di sofa. Lalu di kamar utama yang tadi dilihat oleh ketua RT adalah jenazah sang ibu di tempat tidur, dan di lantai ada jenazah Dian, sang anak. Sang ibu ditaburi kapur barus, dan di kamar yang kedua sang ayah yang juga ditaburi kapur barus. Jadi urutan kematiannya yang pertama kali adalah sang ayah, baru kemudian sang ibu, sang paman, dan terakhir anak. Ayah dan ibu masing-masing ditaburi kapur barus, dan paman tidak ditaburi kapur barus. Kapur barus biasa ditaburkan di peti mati untuk menyerap bau, dan nampaknya yang memberi kapur barus ini mengerti kondisi ini. Tapi siapa yang menaburkan? Karena yang ditaburkan hanya ayah dan ibu saja, paman dan anak tidak. Apalagi di meja ada mangkuk berisi kapur barus, dan juga ada lilin berwarna merah dan bedak bayi. Apa kegunaan bedak bayi itu belum ditemukan ya. Apa ada kaitannya dengan kasus ini? Perkiraan dari dokter, usia kematian sang anak dan paman adalah 1 minggu. Jadi kalau menurut Pak RT ya tepat demikian, karena pada saat itu memang baru tercium baunya. Kalau memang demikian ada perlakuan diberinya kapur barus di jenazah orang tuanya, mengapa jenazah ayah dan ibu tidak disatukan di dalam satu kamar? Apa ada di sini efek psikologisnya? Paman mengambil posisi duduk di sofa dan anak ada di lantai kamar utama. Apakah sang anak pada saat menjelang kematiannya ingin dekat ibunya? Tengkurapkah posisi si anak? Karena nggak jelas juga ya, nggak ada di berita-berita yang gue cari.
Warga sekitar bilang kalau keluarga itu dulunya memiliki mobil Honda CR-V yang kemudian diganti dengan Honda Brio putih dan satu motor. Yang kalau dilihat sih dari foto yang seperti ini, motornya parkir di sebelah kanan dan yang sebelah kirinya adalah parkir mobil. Hanya anehnya, sejak 3 bulan terakhir mereka tidak ada yang melihat kemana keberadaan mobil dan motor tersebut. Rumah ditemukan dalam keadaan rapi, tidak ada bekas pergumulan dan sepertinya tidak ada barang yang hilang. Kalau ngelihat dari foto ini, ada satu jendela yang terbuka. Ya, nggak tahu juga apakah pada saat ditemukan itu, karena dari kesaksian ketua RT pada saat ia datang ke sana, ia ngelihat jendelanya tidak terkunci. Entah apa jendela tidak terkunci itu, ada posisinya kebuka seperti ini atau enggak. Dan di rumah itu tidak ditemukan ada makanan apapun, bahkan sisa makanan tidak ditemukan, dan juga di kulkas benar-benar kosong. Apakah mereka berniat bunuh diri? Karena bunuh diri dengan cara kelaparan seperti ini itu sangat-sangat menyiksa, prosesnya lama. Tapi nanti gue jelasin sini gue dulu pernah ada membahas kasus tentang kelaparan di Rusia, di mana kelaparan yang sangat-sangat menyiksa, bahkan udah lumrah layaknya ada keluarga yang membunuh anaknya sendiri demi makan. Jadi potongan tubuh anaknya pun sisanya dijual. Keluarga besar yang lainnya juga merasa aneh dengan kejadian yang dilakukan ini oleh keluarga Gunawan ini. Kalau mereka misalnya ada kesulitan ekonomi, setidaknya mereka dapat menghubungi, meminta bantuan, tetapi ini sama sekali tidak ada. Mengingat kondisi perekonomian seperti ini, di mana banyak PHK dan ya namanya juga efek dari COVID-19 ini ya. Kalaupun tidak sanggup untuk menjual aset mereka, yaitu rumah mereka, setidaknya kan rumah itu masih bisa digadai dulu. Atau mencari cara bagaimana untuk mendapatkan uang agar bisa mengganjal perut, karena ya manusia memiliki refleks bertahan hidup sejak dari lahir ya. Ada frontal lobe-nya ini. Kalau membiarkan diri kelaparan, bulan Agustus mereka sempat menunggak pembayaran listrik, yang kemudian oleh ketua RT pun memanggil Dian dan berdiskusi tentang hal ini, dan Dian pun membayar tagihan tersebut. Tapi bulan September menunggak lagi. Jadi pada 4 Oktober Dian ada chat dengan petugas PLN. Silakan Bapak putus aliran listrik di rumah saya. Apabila saya ingin melakukan pemasangan baru, nanti saya akan menghubungi Bapak. Itu chat terakhir. Pada tanggal 27 Oktober, petugas PLN mencoba ngechat Dian lagi, menanyakan perihal kelanjutan tentang pemutusan ini. Hanya dapat centang 1, tidak dapat respon lagi. Maka pada 9 November, petugas PLN pun datang ke sana untuk memutus aliran listrik, dan mereka sempat mencium ada bau-bau itu. Tapi karena mereka tidak ada pikiran yang buruk sangka ya. Jadi jika ada yang mengaitkan kasus ini dengan yang keluarga di India, yaitu keluarga Burari, ini adalah kasus yang berbeda, karena yang keluarga Burari itu mereka bunuh diri, yang kematiannya bisa dipercepat, yang terasa menyiksanya yang nggak selama dengan perasaan kelaparan seperti ini. Gue malah teringat dengan kasus keluarga Miyoko Sumida, di mana mereka membuat anggota keluarganya kelaparan demi mendapatkan asuransi. Tapi gue tidak bisa mengambilkan kesimpulan lebih lanjut, karena itu namanya memberi kesimpulan yang terlalu gegabah. Cuma sekedar teringat aja ya, jadi nggak usah diambil hati gitu. Terlebih keluarga Miyoko Sumida ini terkenal sebagai keluarga piranha di Jepang. Terus gue nggak mendapati di berita-berita manapun juga apakah di rumah itu ditemukan adanya kursi roda ataupun tongkat yang dapat menggambarkan tentang situasi kondisi seseorang, apalagi sudah lansia ya, sudah berumur, di mana mobilitasnya itu sudah mulai agak susah, jadi dibiarkan mati kelaparan seperti ini. Tetapi sebenarnya kalau tidak ada di berita, berarti mereka memang tidak memakai kursi roda ataupun tongkat, yang berarti lagi kondisi mereka masih bisa berjalan tegap. Apalagi terakhir kabarnya ada tetangga sebelah yang melihat sang ibu itu keluar untuk mengambil makanan yang dipesan lewat ojek online. Oh iya, tentang kapur barus yang dikatakan
kalau kapur barus ini ditebarkan di jenazah ayah dan ibu dan tidak ditemukan di jenazah paman dan anak ya. Cuma agak kurang infonya nih bentuk kapur barusnya itu seperti apa, karena kebanyakan orang memakai kapur barus yang kecil-kecil itu yang diameternya seperti koin. Kapur barus sendiri ini biasanya akan menyublim setidaknya dalam waktu 1-10 hari ya, mentok-mentok juga 2 minggu kalau bentuknya lebih besar. Kalau ternyata diberitakan kapur barus ini masih ada di jenazah itu, apa ada orang selain mereka yang menebarkannya? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Dukungannya dong. Stay safe and stay healthy.